Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini juga tantangan yang buat slide ya. Dikasih judul bagaimana tantangan kesehatan reproduksi pelayanan reproduksi fair di era JKN ini. Tapi saya mencoba untuk mencoba sedikit, tapi kita lebih banyak diskusinya. Ya, jadi saya akan menyampaikan tentang pelayanan fair itu apa saja, kemudian tantangan pelayanan fair itu di era BPJS sekarang, kemudian apakah BPJS itu memberikan solusi buat pasien, apakah juga solusi buat untuk dokternya. Kita ketahui sejak 2014 ya, BPJS Kesehatan sudah berlaku. Dulu ada Askes, ada Jam Sostek, Jam Kesmas, apalagi yang miskin-miskin itu jam, ya pokoknya itulah. Terus melebur menjadi satu, menjadi BPJS Kesehatan. Ya, niatnya bagus sekali, yaitu untuk menuju Indonesia sehat. Ya. Jadi ini aturan-aturannya mulai dari, kembali lagi. Ya, ini aturan-aturan pelaksanaannya, juknisnya. Nah, kalau kita lihat pelayanan kesehatan fair itu apa saja, ya. Jadi layanan fair itu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah penyebab infertilitas, ya, agar membantu pasangan itu bisa mencapai kehamilan yang sehat. Ya. Tingkat ketersediaan dan variasi layanan bisa berbeda-beda antara suatu lembaga kesehatan atau institusi dari masing-masing rumah sakit. Ya. Sumber atau pemberi pelayanan harus memiliki dokter yang kompeten, yaitu spesialis obstetri dengan subspesialis fair, ataupun sekarang dengan SPOG umum, tapi dengan kompetensi tambahan. Sekarang ada fellow fair itu ada endoskopi dan ada infertility. Jadi umpamanya di tempat tersebut belum ada subspesialis fairnya, bisa mengirimkan tenaga kesehatannya SPOG untuk mengikuti fellow agar mendapatkan kompetensi tambahan, dan tentunya kompetensi tambahan ini bisa dipakai untuk memberikan pelayanan fair di tempat pelayanan kesehatannya. Nah, jadi pelayanan fair itu apa saja? Mengenai diagnosis, manajemen infertilitas, ya kita tahu semua, terapi endokrinologi, ya orang-orang dengan SOPK, hiperprolaktin, gangguan tiroid, dan ini semua yang dilakukan di fair. Dan tentunya teknologi reproduksi berbantu, ART, ya mulai dari yang sederhana inseminasi sampai IVF dengan segala macam, ITSI, terus freezing embrio, PGD dan sebagainya. Dan juga adalah induksi ovulasi. Dari sekian juga ada bedah reproduksi. Bedah reproduksi ini adalah yang utama adalah minimal invasif, yaitu laparoskopi dan histeroskopi untuk mengevaluasi genitalia interna, kemudian untuk mengatasi masalah-masalah endometriosis dan adesi pelvis yang menyebabkan infertilitas. Kemudian juga masalah persevasi fertilitas, ya. Sekarang ada ovarium preservasi, ada oocyte preservasi, ada sperm preservasi, ada embrio preservasi. Semua sudah kita lakukan di Surabaya, kecuali kita belum bisa melakukan transplantasi uterus. Suatu saat mungkin kita bisa melakukan transplantasi uterus. Dan tentunya sampai ke arah terakhir kalau pasien itu hamil. Pasien bayi tabung hamil, ya. Nah itu merupakan tugas dari FAIR juga untuk mengawasi. Dan kita juga kerjasama dengan veto maternal untuk memantau keadaan si bayinya. Yang sangat dilema ya, pasien justru terbantu. Jadi IVF-nya umum gitu ya, atau di luar negeri, pulang ke Indonesia melahirkan BPJS. Itu sangat membantu buat pasien, karena mungkin sudah habis uangnya untuk IVF, sudah nggak ada lagi. Oke lah dok, saya mau minta BPJS, ya monggo silahkan. Jadi apakah BPJS tidak membantu? Sangat membantu untuk pasien-pasien kita ya. Nah, kalau kita lihat dari aturan BPJS yang ada beberapa yang tidak ditanggung oleh BPJS, ya, pelayanannya.
yaitu pelayanan kesehatan di luar negeri. Jadi kalau mamanya minta dirujuk ke Singapura gitu, nggak bisa pakai BPJS, ya, harus pakai asuransi yang lain. Kemudian masalah estetika, pengobatan alternatif, penyakit akibat kesengajaan. Akibat kesengajaan itu apa? Bunuh diri, bunuh diri gagal gitu ya. Udah gantung diri tapi sekarang ketahuan akhirnya dibawa ke UGD, ketahuan ini bunuh diri nggak di cover sama BPJS. Ini kesengajaan. Ya, obat-obatan yang non formularium nasional Fornas itu juga tidak masuk, dan tentunya adalah masalah infertilitas. Jadi kalau sudah ada infertilitas, semua asuransi apapun langsung mencoret. Kemarin saya dapat kasus pasien dengan bayi tabung, kemudian triplet, kita untuk mencegah premarulitas, kata dokter Magala tadi kita mau melakukan serklase laparoskopi, ditolak sama asuransi. Loh, padahal kan pasien sudah hamil, bukan masalah infertilitas lagi. Tapi kenapa kok ditolak? Kita melakukan ini adalah untuk mencegah prematuritas agar kehamilannya bisa langsung sampai 9 bulan. Tapi sekarang belum ada jawaban dari pihak asuransi. Kemudian cedera karena olahraga ekstrim, ya. Jadi olahraga ekstrim itu apa? Terjun payung, terus naik gunung gitu ya, nggak ditanggung sama BPJS, ya. Kemudian general check up. Nah, ini medical check up. Makanya Presiden kita Prabowo menggalakkan medical check up sekarang ya, karena BPJS nggak nanggung. Sekarang Prabowo programnya adalah melakukan medical check up untuk penduduk, ya, yang sudah usia lanjut gitu ya. Nah, bagaimana dengan saat ini pelayanan FAIR? Tentu untuk masalah infertilitas sudah tidak ditanggung lagi ya, sudah coret gitu ya. Kalimatnya lewat Surabaya gitu, Surabaya coret gitu. Kemudian, nah ada peluang-peluang yang bisa di cover oleh BPJS dalam pelayanan FAIR ini. Contohnya adalah untuk mendeteksi adanya PCOS, pemeriksaan USG, pemeriksaan hormonal pun juga masih di cover oleh BPJS. Kemudian obat-obatannya juga di cover oleh BPJS. Kemudian masalah endokrin itu juga ditanggung oleh BPJS. Amenore, kita sering mendapatkan amenore rujukan, kita harus cek ini dulu, cek hormonal. Tapi sayangnya sampai sekarang karyotyping masih belum ditanggung oleh BPJS. Karyotyping pasien harus mengeluarkan dari koceknya sendiri. Konsultasi spesialistik, ya, konsultasi mengenai masalah kesuburan masih ditanggung. Tapi kalau sudah melakukan treatment, nah ini yang nggak ditanggung oleh BPJS. Ya. Perawatan inap dan tindakan bedah di bidang FAIR yang ditanggung. Laparoskopi, histeroskopi, kalau itu bukan bermasalah, tidak ada hubungannya dengan infertilitas, meskipun kalau kita runut-runut adalah infertilitas juga, contoh endometriosis gitu ya, atau miom, tapi dia nggak punya anak, tapi miomnya itu submukus, kita histeroskopi, sebenarnya ditanggung oleh BPJS, asal tidak menyinggung masalah infertilitas. Entah nanti setelah kita lakukan koreksi dia hamil, itu masalah kedua. Jadi kalau kita melakukan diagnosa untuk pasien-pasien seperti ini, jangan menyinggung masalah infertilitas. Kalau BPJS enak, set gitu ya, langsung tidak ada infertilitas langsung. Tapi kalau asuransi swasta akan tanya lagi kembali asuransinya, tanya, ini menikah sudah berapa lama? Pasiennya sudah punya anak belum? Kalau sudah punya anak, oke. Kalau nggak punya anak, ini apakah tujuannya untuk ingin hamil? Padahal operasi jelas-jelas adalah miom, ya. Jadi lebih ribet lagi kalau asuransi swasta. Tapi kalau BPJS lebih gampang. Nah, untuk endometriosis, alhamdulillah sampai sekarang BPJS mengcover. Mulai dari diagnostik, pengobatan, diagnostik yang sederhana, mulai dari USG, MRI, semua ditanggung oleh BPJS. Kemudian pengobatannya, tindakannya juga semua ditanggung BPJS. Karena kita ketahui bahwa endometriosis itu adalah penyakit kronis, dan penyakit kronis itu ditanggung oleh BPJS, termasuk diabetes, hipertensi. Jadi endometriosis itu satu golongan dengan hipertensi dan diabetes, jadi pasti ditanggung. Sehingga oleh karena itu penanganan endometriosis ini adalah long term. Cuman masalahnya di tempat kami di Stomo itu kalau pasien mendapatkan obat-obat hormonal, Dienoges gitu katakanlah, itu cuma 7 hari. Bayangin pasien 7 hari sekali harus datang, 7 hari sekali harus datang, seminggu sekali datang. Kalau rumahnya Surabaya nggak jadi masalah, kalau rumahnya luar kota setengah mati. Tapi itu paling tidak ya beruntung juga sih.
Daripada dia nggak dapat apa-apa, ya sudah tahu penyakitnya tapi nggak dapat apa-apa. Tapi kita harus komunikasi dengan pasien. Nah ini kalau kita berbicara endometriosis, ada 3, endometriosis pembedahan, medikamentosa, dan infertility klinik. Kalau sudah infertility kita sudah coret, kita tidak menyium. Jadi yang endometriosis kita hanya bisa menanggung masalah pembedahan dan medical treatment. Laparoskopi bagaimana? Laparoskopi alhamdulillah ditanggung oleh BPJS. Ya, di Sutomo kita nggak jadi masalah, semua kita laparoskopi. Kalau histeroskopi ada miom, ada polip, kita lakukan histeroskopi. Cuman, ya bahkan pemeriksaan hormonal, terapi hormonal juga tanggung. Cuman begini, nah kalau sudah kompleks kayak gini, endometriosis di bladder gitu ya, ini kita konsul apa enggak gitu ya. Kalau konsul ke urologi, lebih tinggi urologi, dicoret kita malah nggak dapat apa-apa. Serius ini, kita nggak dapat apa-apa. Karena dianggap bahwa konsul itu oleh BPJS kita tidak mampu. Jadi yang di cover yang mereka yang ngerjakan. Jadi dilemanya di situ. Kemarin kita baru melakukan endometriosis appendix. Endometriosis appendix. Ini kita appendektomi, konsul bedah. Inasi biginya lebih tinggi appendektomi daripada laparoskopi. Ini jadi problema sendiri di lapangan. Di tersier mungkin nggak jadi masalah kan ada subsidi silang, tapi kalau umpamanya yang fase 1, fase 2 gitu ya, mungkin jadi dilema. Kita ketahui bahwa apapun jenis diagnosis endometriosis seberat apapun ya, sampai kayak gini gitu, INSBG cuma 18-19 juta. Kalau umpamanya appendix mungkin lebih dari itu. Ya. Jadi ini jadi 5 kalau kita konsul gitu. Waktu kalau pasien di ruangan sih nggak jadi masalah ya. Seperti yang kata dokter Didin bilang, lupakan. Selesai operasi lupakan. Tapi kalau sudah pasien itu top up, ke VIP gitu, baru terasa. Tapi kalau pasien di ruangan ya kita kerja lillahi ta'ala ya lupakan. Selesai lupakan tapi demi pasien. Jadi ini yang tantangan buat kita pelayanan fair di lapangan di era BPJS. Jadi sekali lagi, BPJS sangat membantu masyarakat, mungkin juga dokternya. Ya buktinya tadi kata dokter Didin, kok bolak-balik dokternya ganti-ganti mobil, padahal pasiennya BPJS semua gitu ya. Mungkin alhamdulillah dokternya bisa terbantu, tapi yang jelas pasien juga terbantu. Dan untuk layanan fair sendiri tidak semua vaskes memiliki SDM yang kompeten dalam memberikan pelayanan, butuh rujukan ke vaskes yang kompeten. Dan penggunaan alat canggih seperti laparoskopi, histeroskopi tidak semua vaskes menguntungkan jika pelayanan fair itu dilakukan. Semua tergantung dari manajemen rumah sakit itu sendiri. Mudah-mudahan apapun kondisinya saat ini, halangannya, tantangannya di era BPJS ini tidak menurunkan semangat kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.